Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan hari ini, kita bertemu kembali dan kita akan membahas bersama-sama terkait dengan topik yaitu menyontek. Sebelumnya, kita akan membahas untuk tujuan pembelajarannya. Melihat dari tujuan umum, yaitu peserta didik atau konseli memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa menyontek adalah perbuatan tidak baik atau tercela. Memahami penyebabnya dan dampak dari perbuatan menyontek itu, serta mampu untuk menghindarinya. Tujuan khusus pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian menyontek. Kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami faktor penyebab dan akibat menyontek. Ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami cara penanggulangan menyontek. Berikut akan ditampilkan beberapa contoh dari menyontek yang dilakukan oleh beberapa siswa. Dilihat dari contoh yang pertama, seorang siswi yang sedang menengok dan melihat hasil pekerjaan temannya, lalu menyontek dengan menuliskan di kertas kecilnya, lalu contekan yang ditempelkan di dalam sepatunya. Gambar selanjutnya adalah seorang siswa laki-laki yang bertanya dengan berbisik-bisik kepada temannya. Lalu contekan yang dituliskan di telapak tangannya, dan masih banyak lagi. Pastinya contoh-contoh dari mencontek itu seperti apa. Nah, mari kita bahas secara mendalam bersama-sama, yaitu dari pengertian menyontek. Pengertian menyontek atau menjiplak atau ngepek menurut tokoh Purwadarminta sebagai suatu kegiatan mencontoh, meniru, mengutip tulisan, pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Yang kedua, menyontek atau dalam bahasa Inggris cheating menurut Wikipedia Encyclopedia sebagai suatu tindakan tidak jujur yang dilakukan dengan sadar untuk menciptakan keuntungan yang mengabaikan prinsip keadilan. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam aturan main yang ada. Yang ketiga, menurut tokoh Abdullah Al-Hadza dalam Admin tahun 2004, mengutip pendapat dari Bauer tahun 1964, yang mendefinisikan menyontek adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah atau terhormat, yaitu mendapatkan keberhasilan akademis atau menghindari kegagalan akademis. Dapat disimpulkan bahwa menyontek adalah suatu kegiatan, mencontoh atau perilaku yang kurang baik, di mana hal tersebut termasuk perilaku yang tidak jujur juga yang melanggar tata tertib. Setiap siswa sudah pasti ingin memperoleh hasil terbaik dalam setiap usaha yang dilakukan. Mereka ingin mendapat nilai yang baik dalam ujian, ulangan umum, tes, dan sebagainya sebagai cerminan keberhasilan dalam belajar. Namun, banyak siswa yang tidak bertanggung jawab tidak menghargai proses dalam belajar. Keinginan untuk memperoleh nilai yang maksimal tidak diimbangi dengan usaha yang maksimal. Sehingga pada saat diadakan tes atau ulangan atau saat mengerjakan tugas dan ujian, hasil belajarnya pun siswa banyak yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu dengan cara menyontek. Baik, mari kita lanjutkan untuk faktor penyebab dan akibat menyontek. Pasti banyak sekali faktor-faktor penyebabnya dan akibat dari mencontek itu apa? Dari sisi negatifnya dan dari sisi positifnya. Mari kita bahas dari faktor penyebabnya. Menurut Nugroho tahun 2008, yang menjadi penyebab munculnya tindakan menyontek bisa dipengaruhi dari beberapa hal, baik yang sifatnya berasal dari dalam atau internal, yakni diri sendiri maupun dari luar, atau eksternal, misalnya dari guru, orang tua, maupun sistem pendidikan itu sendiri. Mari kita bahas bersama dari poin pertama, yaitu faktor dari dalam diri sendiri, internal. Yang pertama, kurangnya rasa percaya diri pelajar atau siswa dalam mengerjakan soal.
Biasanya disebabkan karena siswa itu tidak siap belajar, baik dari sisi malas, kurangnya waktu belajar, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, orientasi pelajar pada nilai, bukan pada ilmu. Sehingga siswa itu menggebu-gebu bagaimana caranya, yang penting mendapatkan nilai yang bagus. Lalu yang ketiga, sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari insting untuk bertahan. Tidak bisa lepas dari yang namanya mencontek. Keempat, merupakan bentuk pelarian atau protes untuk mendapatkan keadilan. Hal ini disebabkan pelajaran yang disampaikan kurang dipahami atau kurang dimengerti, dan sehingga mereka tidak puas oleh penjelasan dari guru. Selanjutnya, melihat beberapa mata pelajaran dengan kacamata yang kurang tepat, yakni merasa ada pelajaran yang penting dan tidak penting, sehingga mempengaruhi keseriusan belajar. Selanjutnya, terpengaruh oleh budaya instan yang mempengaruhi sehingga pelajar selalu mencari jalan keluar yang mudah dan cepat ketika menghadapi suatu persoalan, termasuk saat mengerjakan tugas, tes, ujian, ataupun ulangan. Poin terakhir, tidak ingin dianggap sok suci dan lemahnya tingkat keimanan. Banyak sekali dari faktor dalam diri sendiri yang menyebabkan seorang siswa mencontek. Lalu, faktor yang kedua dari guru. Terdapat beberapa poin di sini. Yang pertama, guru tidak mempersiapkan proses belajar mengajar dengan baik, sehingga yang terjadi tidak ada variasi dalam mengajar dan pada akhirnya murid menjadi malas dan bosan. Kedua, guru terlalu banyak melakukan kerja sampingan, sehingga tidak ada kesempatan untuk membuat soal-soal yang lebih bervariatif. Akibatnya, soal yang diberikan antara satu kelas dengan yang lainnya sama, atau bahkan dari tahun ke tahun pun tidak mengalami variasi soal. Selanjutnya, soal yang diberikan selalu berorientasi pada hafalan atau textbook. Poin selanjutnya, tidak ada integritas dan keteladanan dalam diri guru, berkenaan dengan mudahnya soal yang diberikan kepada siswa dengan imbalan sejumlah uang. Dari faktor orang tua, yaitu adanya hukuman yang berat jikalau anaknya tidak berprestasi, maka siswa akan merasa takut, bingung apabila nilai jelek, dia pasti akan dimarahi oleh orang tuanya, maka akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan mencontek. Lalu, ketidaktahuan orang tua dalam mengerti pribadi keunikan masing-masing dari anaknya, sehingga yang terjadi adalah pemaksaan kehendak. Dari faktor sistem pendidikan, yaitu sistem pengajarannya tetap tidak berubah. Muatan materi kurikulum yang ada seringkali masih tumpang tindih dari satu jenjang ke jenjang yang lainnya. Nah, lalu kita masuk ke dalam akibat dari mencontek. Disimak secara bersama-sama ya beberapa akibat yang ditimbulkan, yaitu menjadikan siswa malas belajar, malas untuk membaca, malas untuk mencatat, membuka buku pun juga merasa malas. Lalu yang kedua, otak pun juga semakin malas, bawaannya murung, ngantuk, lesu, ya tidak ada semangat untuk belajar. Ketiga, mencemarkan nama baik, karena dengan mencontek pun akan mencemarkan nama baik diri sendiri dan orang tua serta sekolah. Keempat, menjadi kecanduan. Yang kelima, tidak yakin pada kemampuan diri sendiri. Keenam, berpengaruh terhadap perilaku, terjadinya penyimpangan perilaku. Ketujuh, ketegangan tinggi mengakibatkan gangguan psikis, atau biasanya merasakan stres. Baik, kita lanjutkan lagi untuk cara penanggulangan mencontek itu seperti apa. Banyak sekali cara penanggulangan untuk mencontek. Semua berproses dan kembali kepada diri individu atau siswa tersebut. Yang pertama, dari uraian di atas dapat diidentifikasi bahwa ada 4 faktor yang menjadi penyebab mencontek, yaitu faktor individual atau pribadi dari pencontek, faktor lingkungan atau pengaruh kelompok, faktor sistem evaluasi
evaluasi, dan faktor guru atau penilai. Berkenaan dengan asas moral di atas, dapat ditegaskan bahwa yang terpenting dalam pendidikan moral adalah sebagaimana menciptakan faktor kondisional yang dapat mengundang dan memfasilitasi seseorang untuk selalu berbuat secara moral dalam ujian, yaitu dengan tidak menyontek. Maka, caranya adalah mengkondisikan keempat faktor di atas ke arah yang mendukung. Dari faktor pribadi, dari pencontek, membangkitkan rasa percaya diri. Yang kedua, arahkan self-concept atau konsep diri ke arah yang lebih baik atau proporsional atau positif. Ketiga, membiasakan untuk berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Lalu yang kedua, dari faktor lingkungan dan kelompok. Ciptakan kesadaran disiplin dan kode etik kelompok yang sesuai dengan pertimbangan moral. Ya, berpatok kepada etika atau tata tertib yang ada. Lalu yang ketiga, faktor sistem evaluasi, yaitu buatlah instrumen evaluasi yang valid dan reliable, tepat dan tepat. Lalu yang kedua, terapkan cara pemberian skor yang benar-benar objektif. Yang ketiga, lakukan pengawasan yang ketat. Keempat, bentuk soal disesuaikan dengan perkembangan kematangan peserta didik. Lalu dari faktor guru, yang pertama, berlaku objektif dan terbuka dengan pemberian nilai. Yang kedua, bersikap rasional dan tidak menyontek dalam memberikan tugas, ujian, ulangan umum, atau tes. Ketiga, tunjukkan keteladanan dalam perilaku moral. Keempat, berikan umpan balik atau feedback atas setiap penugasan. Ya, para siswa ketika mengerjakan tugas pasti harapannya Bapak Ibu guru memberikan feedback, umpan balik, atau hanya sekedar pujian yang menganggap bahwa pekerjaan siswa tersebut benar-benar diterima, dihargai, dan mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, dengan membangkitkan rasa percaya diri, siswa akan mampu untuk mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Jika seseorang siswa sudah memiliki konsep diri yang positif, maka dia akan dapat mengontrol dirinya agar tidak menyontek ketika sedang ujian, tes, atau yang lainnya. Siswa yang memiliki konsep diri positif berarti dia sudah mampu mengenal diri dan potensi dalam dirinya, baik dari sisi akademik atau non-akademik. Hal tersebut dapat membuat siswa mampu menentukan tujuan yang lebih realistis dan lebih mudah mencapai prestasi yang optimal. Oleh sebab itu, sebagai seorang siswa harus lebih percaya diri saat menjawab tugas, mengerjakan ujian, tes, dan ulangan umum, serta yang lainnya tanpa harus mencontek dari teman yang lainnya. Karena untuk menjadi seorang juara, para siswa yang pintar tidaklah harus selalu mendapatkan nilai yang bagus. Seorang siswa tersebut harus lebih percaya diri dengan nilai yang diperoleh dari hasil pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Dan tak lupa diimbangi dengan pembentukan karakter yang baik, jujur, sopan, dan seperti tertulis di dalam slide di sini, tetaplah selalu percaya bahwa setiap usaha pasti akan menghasilkan sesuatu. Tanamkanlah sikap itu di dalam hati. Jangan menyerah. Nggak nyontek itu keren. Nah, cukup presentasi dan materi pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas bersama-sama cukup bermanfaat dan bisa diterima untuk kalian para siswa dan bisa diterapkan untuk diri kalian untuk mencapai prestasi yang unggul, maksimal, dan disertai juga dengan berdoa. Sekian dan terima kasih.